Bagaimana hukumnya perempuan kalau tak pakai hijab berubah jadi laki-laki? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kain, tutup kepala, tutup leher, tutup lengan, tutup kaki. Mesti kainnya lapang, jangan sempit sampai paha menjerit. Anak-anak kita dibiasakan dari kecil pakai jilbab, pakai hijab. Jangan sampai dia terbiasa pakai celana pendek. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Bapaknya rajin tarawih, bapaknya khatam 30 juz, bapaknya sholat tahajud, emaknya berjilbab panjang, anak gadis dibiarkan celana pendek, maka dia tetap akan dituntut. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya pakai celana pendek, dia diam aja. Pak Haji, anak Pak Haji pakai celana pendek, kurang pendek lagi. Ustadz Somad enak saja bicara begitu. Ustadz Somad ngomong begitu kan karena tak punya anak perempuan. Betul, anak saya laki-laki, tapi keponakan saya perempuan. 2 orang keponakan kemanakan nambo perempuan. Wajib pakai hijab, wajib pakai baju panjang, wajib menutup aurat. Kalau mau datang ke rumah ambo, ikut aturan ambo. Lebih baiknya benci pada ambo di dunia daripada nanti di akhirat ambo dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikatakan keras silakan, mau dikatakan radikal silakan. Gara-gara mulut manusia, biarlah mulut manusia ini berkata, anjing menggonggong kafilah berlalu. Betul. Bagaimana pendapat Ustadz maraknya pesantren yang banyak kajian yang tak sesuai dengan kebiasaan ibadah di tempat kami selama ini? Misalnya larangan mentalkinkan mayat. Mentalkinkan mayat sesudah masuk kubur, hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi, namanya Abu Umamah Al-Bahili. Jenazah kalau sudah dikuburkan dibacakan talqin. Status hadisnya hadis hasan. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalan hadisnya 300.000 hadis. Nama kitabnya Talkhis Al-Habir. Orang yang mati, meninggal dunia, dikuburkan, dibacakan talqin. Hadisnya riwayat Abu Umamah Al-Bahili, membacakan talqin itu sunnah. Begitu disebutkan. Hadisnya hadis hasan. Kenapa kita masih goncang? Apa yang membuat kita goncang? Ustadz-ustadz dari Kampar Kiri, ada Ustadz Dr. Zul Ikrami, S1 Azhar, S2 Sudan, S3 Sudan, dosen UIN, Ahlussunnah wal Jamaah, alirannya sama. Masalah khilafiyah ini biasa, yang penting dalil. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada fatwa ulamanya, amalkan. Kenapa kita goncang? Kenapa kita goyang? Kenapa kita macam pucuk eru? Kenapa kita macam baling-baling di atas bukit? Begini kata orang, goyang. Begini kata orang, goyang. Berarti tak punya pegangan. Bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarganya, Pak Ustadz? Nabi SAW mencium cucunya Hasan dan Husain. Peluknya Hasan diciumnya, dipeluknya Husain diciumnya. Datang orang Arab Badui, namanya Habis bin Aqra. Kata orang Arab Badui, ambo nak ambo 10 orang, satu pun tak ada ambo cium. Orang Arab Badui itu hatinya keras, macam batu.
Sepreman-premannya orang kita masih mencium anak, bertato, kumis melintang, anting-anting 20, hilang preman. Kalau udah nampak anak kecil. Orang Arab Badui hatinya keras, tak mencium anaknya. Nabi mengajarkan memeluk, mencium Al-Hasan dan Husain. Nabi SAW bersedekah makanan kepada perempuan. Ada perempuan dia kasih makan. Sahabat bertanya, siapa perempuan itu? Kenapa dikasih makan? Dia kawan Khadijah, kawan akrab Khadijah. Khadijah sudah meninggal, tetap sambung silaturahim pada kawan-kawan sahabat-sahabat Khadijah. Nabi memanggil Aisyah, tak ada dia panggil namanya. Ya Aisyah, hai Aisyah, tak ada. Dia panggil ya Humaira. Humaira artinya ahmar, ahmar artinya merah. Wahai engkau yang kulitnya merah kalau kena matahari. Dipanggilnya dengan panggilan kesukaan, ya Humaira. Boleh ambo panggil bini ambo ya Humaira, Ustaz? Boleh, tapi nyo ndak putih, ndak apa-apa. Di masjid kami, uang kas anak yatim banyak. Tolong Ustaz jelaskan batasan usia umur anak yatim. Tentang anak yatim ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la yutma ba'dal ihtilam. Kalau sudah mimpi basah, maaf, kalau sudah akil balik, maka inyo indah anak yatim lagi. La yutma ba'dal ihtilam. Sesudah akil balik, inyo indah anak yatim lagi. Kau pendapat pertama. Pendapat yang kedua, inyo tetap anak yatim selama indah ada pendapatan, indah ada kojo, tidak ada income, tidak punya kebun, tak punya kerja, dia tetap anak yatim walaupun jangkiknya tumbuh. Pendapat Abdullah bin Abbas. Ustaz pakai pendapat namano? Ambo pakai pendapat nan iko. Kalau sudah akil balik inyo indak yatim. Kenapa Ustaz nak pakai pendapat iko? Kalau ambo pendapat iko, ambo khawatir sodon nama jangwi datang nak minta jatah anak yatim. Maka waktu santunan anak yatim, kotak yatim kasihkan ke anak yang belum akil balik. Adapun yang lah SMP kelas 3, SMA kelas 1, lah kuliah di Pekanbaru, tetap kita berikan santunan, tapi bukan dari kotak yatim, diberikan santunan dari kotak infak. Kotak mesti ada dua, kotak yatim, kotak infak. Yang yatim untuk yatim, yang infak untuk infak. Jangan kasih duit yatim setahun sekali. Kasih duit yatim paling tidak setahun 3 kali. Mau puasa, mau Idul Fitri, mau daftar uang sekolah. Jangan sampai setahun sekali menderita anak yatim, disumpah anak yatim awak mati toga. Apa hukumnya bagi orang tua yang membiarkan anak gadisnya keluar rumah tak menutup aurat? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa dayus itu? Orang yang tak ada cemburu kepada anaknya. Bercelana pendek, berrok pendek, rambut bergerabang, rambut terbuka. Tak ada beda rambut dia sama rambut monyet. Sama-sama terbuka. Waktu ditanya, kenapa dibuka? Semakin terbuka, semakin modern. Kalau semakin terbuka, semakin modern, maka yang paling modern adalah cigak dan cingkung. Karenanya semakin terbuka, makin terbuka. Kalau semakin terbuka, makin modern, maka yang paling modern adalah uang gilo. Sebab uang gilo tidak bercelana. Ustaz, bagaimana cara mengqadha salat yang tinggal-tinggal? Usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Ambil sembahyang. Wajib sembahyang akil balik. Akil balik umur 10 tahun. Dulu orang akil balik umur 30 tahun. Sekarang karena tontonan, karena makanan, karena faktor zaman, akil balik umur 10 tahun. 10 tahun akil balik. Kini umurlah berapa? Sampai 10 tahun. Berapa tahun tinggal sembahyang? Baru pagi tadi sembahyang. Kalau begitu sembahyang tinggal 30 tahun.
umur 40 tahun. Masa kanak-kanak setahun tak dihitung. Berarti nyo bau sembayang umur 40 tahun, 30 tahun tak sembayang. Apa cara, bagaimana cara mengqadaknya? Mengqadak salatnya sesudah sembayang sekali, qadak sekali. Habis sembayang Isya tadi, qadak. Usolli fardal Isya arba'a raka'atin qada'an. Sedangkan yang awak tadi usolli fardal Isya arba'a raka'atin adaan. Lebih utama mengqadha daripada solat sunat. Tapi orang yang mengqadha tetap boleh solat sunat. Mana yang lebih didulukan? Qadha apa solat sunat? Qadha dulu. Habis sembahyang Isya, qadha dulu. Habis qadha baru solat sunat. Tak sampai buaya, waktu pendek qadha saja. Solat sunatnya tidak. Tapi kalau waktu panjang, solat sunat. Habis sembahyang subuh, qadha. Habis solat subuh, qadaknya di rumah, jangan di masjid. Mereka ditengok orang, ana ada ba'diyah subuh. Mengqadak kau kata. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Setiap habis sembahyang, qadak satu. Habis sembahyang, qadak cik. Habis sembahyang, qadak satu. Berapa lama? 30 tahun. Qadak tahun 2021, lunasnya 31 sampai 151. Kalau meninggal tahun 2030, alhamdulillah lunas pemutihan. Berat ini Pak Ustaz. Siapa bilang agama Islam ini berat? Agama yang berat adalah umat Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kalau ada orang berdosa, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, fataba alaikum, taubat kamu diterima Allah. Cara taubat umat Nabi Musa membunuh. Berdosa, cari kawan yang sama-sama berdosa. Wang ada dosa? Enggak, cari lagi. Wang ada dosa? Enggak, cari lagi. Wang ada dosa? Ada. Ambil parang. Sama-sama. 1, 2, 3. Mati. Baru diampunkan dosanya. Islam sembahyang, ambil wudu, mandi taubat, salat, qadha. Bukan berat salat, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tasyahud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, salam. Badan sehat, hati tenang, badan bersih. Jangan merasa ibadah ini berat. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi ketergantungan, lama-lama merasakan kenikmatan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama jadi ketergantungan, lama-lama menjadi kenikmatan. Inilah orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Sinetronnya tinggal, TV-nya tinggal, handphonenya tinggal, demi datang untuk beribadah ke Masjid Al-Mizan. Mudah-mudahan awak sampai anak cucu awak istiqomah sampai mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.